Kita ingin melihat Yesus. Amin. Melihat Yesus tidak bisa melihat dia sekarang. Sebab Yesus duduk di tahta Bapa sekarang. Jika Anda mendengar pernyataan melihat Yesus, berarti Anda harus melihat firman. Sebab Yesus adalah firman. Dan firman adalah yang tertulis. Amin. Dan kita akan melihat Yesus nanti dengan tubuh jasmani yang pernah dia pakai berjalan-jalan di bumi. Dan tubuh itulah yang akan kita lihat nanti. Itulah yang disebut dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Kristus yang kedua di dalam pengangkatan. Nah, tetapi kapan dia akan datang? Bagaimana caranya dia akan datang? Seperti apa kelak dia akan datang? Apakah dia akan datang di awan-awan, di angkasa, di udara, seperti yang saudara sering mendengar pengajaran-pengajaran, sehingga yang percaya dia datang di udara, kemudian gak bisa setuju dengan dia yang datang di awan-awan. Hanya beda udara, awan, angkasa sudah berantem. Itu hanya menunjukkan bahwa kekristenan di zaman ini adalah kekristenan kekanak-kanakan. Tapi mereka yang akan masuk ke surga adalah kekristenan mereka yang dewasa. Amin. Yang sempurna, yang matang. Bagaimana Anda dan saya bisa sempurna? Supaya kita bisa sempurna, dewasa, dan matang, kita harus mengenal dia, Yesus, di dalam firman-Nya. Amin. Itulah sebabnya kekristenan di zaman ini adalah kekristenan yang dangkal. Mengenal Yesus hanya sebatas juru selamat. Tidak lebih dari itu. Tapi mereka tidak bisa mengenal Yesus lebih dalam. Sedangkan Yesus ingin dikenal dan ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Supaya hubungan antara umat dan Kristus, gerejanya dan Kristus, seperti yang Efesus katakan, dia adalah kepala atas gerejanya. Dialah suami, gereja adalah istri. Tidak ada hubungan yang lebih akrab, yang paling intim selain hubungan suami dan istri. Tetapi banyak orang Kristen, tanda kutip, hanya memiliki hubungan dengan dia sebatas tuan dan hamba. Maka Anda tidak akan memperoleh kekayaan dari tuan Anda. Karena yang mewarisi kekayaan daripada tuan adalah istri. Amin. Haleluya. Karena istri mengenakan nama suaminya. Istri mengenakan nama suami. Di sini kalau masih ada yang gadis-gadis, suatu hari kelak kalian akan menikah dan kalian akan mengenakan nama suami. Sehingga nama Anda akan terlewatkan. Nyonya ini nama suami yang disebutkan. Sehingga Anda bisa melihat hubungan ini di Alkitab diajarkan hal yang sama. Sehingga nama Anda bukan lagi nama-nama organisasi. Siapa kamu? Oh, saya Protestan, saya Katolik, saya Metodis, saya Pentakosta, saya Karismatik. Tidak lagi. Selain adalah Nyonya Yesus Kristus. Amin. Maka jika Anda memiliki nama Yesus Kristus, maka Anda memiliki pribadi dia. Memiliki pribadi dia buktinya adalah Anda dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Jadi kekristenan yang sekarang adalah sangat dangkal. Karena mereka tidak mengenal Yesus secara penuh. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat. Hanya itu aja yang mereka tahu. Dan sedangkan Yesus mengatakan misteri yang di dalam Alkitab harus disingkapkan di akhir zaman. Apa rahasia? Apa misteri? Sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Yesus. Amin. Yang tidak diketahui oleh umat manusia di zaman-zaman berabad-abad lamanya. Tapi Alkitab menjanjikan di akhir zaman apa yang tersembunyi dari Allah yang adalah Kristus itu, maka akan disingkapkan kepada mempelai wanita akhir zaman. Sehingga mempelai wanita gereja di akhir zaman memiliki hubungan yang betul-betul intim dengan Tuhannya. Haleluya. Nah, apakah sekarang Anda memiliki ketertarikan untuk hal tersebut? Itu poinnya. Sama seperti tadi kembali, Anda mendengar bunyi atau Anda mendengar suara. Hal yang pasti adalah suara hanya diperdengarkan kepada Musa, Yesus, Saulus, Samuel, amin. Nama-nama ini adalah orang-orang pilihan. Amin. Maka sekarang adalah pastikan bahwa kita adalah orang pilihan sehingga kita mendengar suara, bukan bunyi. Suara mendatangkan damai, kekuatan, pengharapan. Haleluya. Bunyi hanya mendatangkan dakwaan, penghakiman, ketakutan. Glory. Sebab suara dan oknum itu adalah satu. Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 4, seperti yang dikatakan di Wahyu 10,
Tuhan sendiri turun dari sorga. Amin. Maka untuk apa Tuhan turun? Inilah yang perlu kita pahami. Jadi kalau Tuhan turun, gak melakukan sesuatu, ya gak ada artinya. Sama seperti presiden kita, turun dari Jakarta ke Medan. Pasti ada sebuah misi yang harus dia laksanakan. Dan kalau bicara tentang Tuhan sendiri turun dari sorga, jangan berpikir itu adalah Kalvari. Tidak, itu sudah selesai. Tapi 1 Tesalonika 4 dan Wahyu 10 adalah nubuatan Tuhan turun di akhir zaman. Maka harus ada misi yang dia kerjakan. Harus ada hal yang hendak dia raih. Apa hal yang ingin dia raih dengan dia turun dari surga? Yang ingin dia raih adalah dia memperoleh hubungan yang intim antara dirinya dan umat. Bagaimana caranya supaya umat bisa mendapatkan hubungan yang intim dengan dirinya? Mengenal firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bagi banyak orang Kristen, kitab Wahyu hanyalah kitab sebatas tulisan dan tidak mengerti isinya. Maka jika kita tidak mengerti isinya, maka kita tidak bisa menjalankan isinya. Sedangkan Yesus mengatakan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku. Karena yang diberkati adalah pelaku firman, bukan hanya yang mendengar. Amin. Jadi bagaimana Anda dan saya bisa mengerjakan isi kitab Wahyu jika isinya adalah kaki Dian, penuh dengan simbol, dan simbol. Maka kita tidak akan bisa melaksanakan. Maka apa yang dibutuhkan di akhir zaman? Dibutuhkan sebuah penyingkapan rahasia. Dibutuhkan sebuah penyingkapan misteri. Dan penyingkapan misteri ini adalah untuk menjelaskan arti dari setiap simbol. Apa itu kuda putih? Wahyu pasal 6. Apa itu kuda merah? Apa itu kuda hitam? Apa itu kuda hijau kuning? Siapa itu naga? Binatang yang keluar dari dalam laut? Bertanduk 10. Siapa itu binatang yang keluar dari dalam bumi? Wahyu 13. Wahyu 12 mengatakan, siapa itu naga? Siapa itu anak yang dilahirkan? Siapa itu perempuan yang berselubungkan matahari dan bintang dan bulan? Amin. Dan lain sebagainya. Siapa itu Babel? Sehingga di Wahyu 18 dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka. Di Wahyu 17 disebutkan, ada seorang perempuan yang cantik, duduk di atas binatang. Dan siapakah semuanya itu? Ada disebutkan kota yang berdiri di atas 7 gunung, di Wahyu pasal yang ke-17. Jadi, kalau kita tidak mengerti semuanya itu, sedangkan itu adalah Alkitab, apakah Anda punya keyakinan bahwa Anda memiliki hubungan yang intim dengan Yesus? Gimana menurut sister? Memiliki hubungan intim dengan suami berarti adalah apa yang dimiliki suami saya tahu dan saya miliki. Amen. Sehingga suami tidak akan ada yang menyisakan sedikit pun yang ada pada dirinya yang tidak diketahui oleh istri. Amin. Maka hubungan intim dengan Yesus adalah Anda